Ini ada update dari kasus guru P3K Oku yang tewas dibunuh oleh tetangga sendiri. Riko Irawan alias Iwan, 29 tahun, ditangkap usai terbukti menghabisi guru P3K di SMPN 46 Oku inisial SF, 27 tahun. Nah, menurut kesaksian dari Iwan ini tidak ada niatan untuk menghabisi SF. Pembunuhan itu dilakukannya bermula dari cekcok dengan sang istri. Diketahui bahwa Iwan ini pernah menjadi penjaga kos setempat SF menyewa. Ia pun pernah tinggal di kosan tersebut, sehingga Iwan sangat paham seluk-beluk kosan yang ditinggali oleh SF. Kini polisi berhasil menangkap Iwan. Ia dibekuk di kediaman orang tuanya di Desa Munggu, Ogan Ilir pada Jumat 21 November dini hari. Setelah diamankan, terungkap tindakan yang dilakukan tersangka ini ternyata karena rasa paniknya saat kepergok bersembunyi di kosan korban setelah cekcok dengan istrinya. Dalam rilis tersangka di Mapolres Oku yang dipimpin oleh Kapolres Oku AKBP Endro Ariwibowo, diketahui kejadian itu bermula pada Selasa 18 November sekitar pukul 19.20. Saat itu tersangka memilih keluar dari kosan karena ribut dengan istrinya. Di malam itu korban mendengar ada suara seperti orang batuk dari kamar kosong di sebelahnya dan merasa cemas dengan hal itu, korban lalu menelpon pemilik kosan dan melaporkannya. Terduga pelaku ternyata adalah tetangga di kosan korban di Dusun 4 Desa Sukapindah, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya atau KPR Oku pada Jumat 21 November dini hari. Keesokan harinya, Rabu 19 November, pemilik kosan datang untuk mencari tahu sumber suara yang dilaporkan korban. Sementara korban seperti biasa pergi mengajar. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, korban ini pulang ke kosan setelah mengajar. Nah, guru muda itu sontak berteriak maling tolong saat melihat keberadaan tersangka di kosannya. Nah, merasa kalap, tersangka ini lalu membekap mulut korban, lalu mendorongnya hingga roboh ke kasur. Masih dalam kondisi panik, tersangka lalu menindih tubuh korban sambil memegangi tangannya. Tersangka ini kemudian membekap mulut korban dengan jilbab dan juga baju yang digunakan guru tersebut. Kemudian tangan korban diikat dengan dasi yang digunakannya. Sementara kakinya diikat menggunakan jilbab yang tergeletak di kosan korban. Nah, melihat korban ini sudah tidak berdaya, tersangka lalu langsung mengambil handphone korban. Dan lalu handphone itu kemudian disimpan tersangka di halaman rumah salah satu temannya. Kemudian ada firasat aneh SF, guru P3K sebelum tewas, di mana sebelum meninggal dunia, firasat aneh SF 27 tahun yang merupakan guru P3K di SMP Negeri 46 Oku, Sumatera Selatan, itu sempat bercerita ke ibundanya Kasyati jika mengalami kejadian yang aneh. Satu di antaranya yakni adanya ular yang masuk dalam kamar kosnya. SF yang diketahui baru dilantik menjadi guru P3K di SMP Negeri 46 Oku, Sumatera Selatan, itu ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan, di mana mulut, kaki, dan tangannya terikat di kamar kos pada Rabu 20 November. Nah, diduga SF ini menjadi korban pembunuhan orang tak dikenal alias OTK. Sebagai informasi, firasat ini adalah pertanda atau perasaan intuitif yang muncul dalam diri seseorang tentang sesuatu yang akan terjadi meskipun belum ada bukti yang jelas. Nah, curhat tersebut kemudian disampaikan SF saat Kasyati menginap di kosannya, tepatnya di Desa Sukapindah, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan pada 21 November 2025. Bahkan di kosannya itu sempat ada ular masuk yang sempat dianggap anaknya sebagai pertanda buruk, namun saat itu Kasyati tak terlalu menanggapi anggapan tersebut. Diketahui bahwa korban ini merupakan warga Dusun Merbau, Desa Raja Basa Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, yang mendapat penempatan sebagai guru P3K di SMP Negeri 46 Oku, Sumatera Selatan. Nah, dalam kesehariannya, SF ini dikenal sebagai sosok sederhana dan tidak banyak menuntut kepada orang tua. Bahkan saat mendapat kabar dirinya lulus sebagai guru berstatus P3K di SMP Negeri 46 Oku, SF ini merasa sangat bersyukur. Meski dia tahu lokasi sekolah itu berada di pelosok pedesaan dan juga sulit dijangkau, bahkan dari kosannya di Desa Sukapindah. Lalu tepatnya lama waktu yang diperlukan sekitar 2 hingga 3 jam dengan sepeda motor. Nah, kata ibunda, korban memilih mengajar di pelosok desa karena ingin membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Diketahui Tribuners, SMP Negeri 46 Oku hanya memiliki 3 kelas dan dipimpin oleh kepala sekolah bernama Nuresya.
Nah, ditemukan tewas terikat sebelumnya pada Rabu 19 November 2025 sore menjelang maghrib. Korban ini ditemukan warga di dalam kos dalam keadaan tidak bernyawa, tepatnya di Desa Sukapindah, Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Posisi tangan kaki diikat dan mulut diikat dengan jilbab. Saat ditemukan warga, korban ini masih menggunakan seragam kerja baju putih dan juga celana panjang hitam. Kondisinya mengenaskan, mulutnya diikat kain dan juga ditutupi jilbab berwarna hitam. Selain itu, tangan korban juga diikat menggunakan kain warna merah putih dan kaki terikat kain. Menurut keterangan dari Kepala SMPN 46 Oku bernama Nuresyah, seharusnya korban ini mengajar mata pelajaran TIK, tapi karena sudah ada guru TIK, akhirnya mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 46 Dusun Air Hitam atau pelosok perbatasan Kabupaten Oku dan juga Ogan Ilir. Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Oku, Kadarisman SAGMSI, yang dikonfirmasi melalui via telepon, membenarkan berita duka meninggalnya guru P3K dan Kadis ini langsung mengantar jenazah saat visum di tempat puskesmas setempat. SF sendiri diketahui merupakan baru diangkat menjadi P3K per 1 Oktober 2025 yang lalu. Kita beralih ke informasi berikutnya, ini masih tentang kasus guru P3K Oku yang meninggal dunia. Akhirnya polisi berhasil menangkap terduga pelaku pembunuh guru P3K Oku. Tim Resmo Polres Ogan Komering Ulu atau Oku itu berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan guru P3K SMPN 46 Oku pada Jumat 21 November dini hari. Penangkapan ini dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Oku, yaitu Ibtu Irawan Adi Chandra SH. Pelaku yang merupakan seorang pria inisial RW alias Iwan 29 tahun, dibekuk di tempat persembunyiannya di kediaman orang tuanya di Desa Munggu, Ogan Ilir. Tim Resmob yang dipimpin oleh Kasat Reskrim dan Katim Resmob Aibtu Hefni Yansyah membagi dua kelompok untuk menyisir wilayah sebelum akhirnya menangkap pelaku sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, terduga pelaku yang masih bertetangga dengan korban ini ternyata sudah diamankan di Mapolres Oku dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kapolres Oku AKBP Endro Aribowo menjelaskan bahwa pelaku ditangkap dari persembunyiannya di rumah orang tua di Desa Munggu, Ogan Ilir. Dia menjelaskan kronologi kejadian bermula saat pelaku dan istrinya yang tinggal di rumah mertua itu mengalami ribut besar tepatnya pada Selasa 18 November pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lantaran merasa risih usai ribut dengan sang istri, pelaku ini kemudian memilih keluar rumah dan mencari tempat bermalam, tepatnya di kosan korban yang berjarak sekitar 400 meter dari rumah pelaku. Ia menjelaskan bahwa pelaku merupakan mantan penjaga kosan dan pernah tinggal di sana, sehingga pelaku ini sangat paham dengan seluk-beluk kosan tersebut. Pelaku sempat tidur saat malam di kosan yang bersebelahan dengan kamar korban. Lalu keesokan harinya, tepatnya pada Rabu 19 November, ada orang yang menyuruh pemilik kosan untuk memeriksa kosan sehingga membuat pelaku ini panik lalu bersembunyi di atas plafon. Karena takut ketahuan, kemudian pelaku ini masuk ke dalam kamar korban. Dan betapa terkejutnya korban setelah pulang mengajar sekitar pukul 13, itu mendapati pelaku sedang berada di kosannya. Korban pun sontak berteriak minta tolong dan berteriak ada maling. Lalu merasa panik, lalu pelaku ini membekap korban dan mengikat tangan dan juga kaki korban lalu menyumpal mulut korban dengan hijab. Lalu pelaku ini keluar dari kosan korban sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan meninggalkan korban dengan kondisi sudah disekap. Lalu beraksi pelaku kabur membawa HP korban. Menurut keterangan pihak kepolisian, pihaknya hingga saat ini masih mendalami mengenai motif dari pelaku ini. Namun dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pelaku merupakan pengguna narkoba dan juga mencuri HP korban. Berdasarkan kronologi penemuan korban, ini sebelumnya korban bernama Saidatul Fitriah, 27 tahun, yang merupakan guru P3K SMPN 46 Oku ditemukan tewas di rumah kosnya di Desa Sukapindah KPR pada Rabu malam 19 November. Kondisi korban sangat mengenaskan dengan mulut diikat menggunakan jilbab, sementara kaki dan tangannya juga turut terikat. Korban ini pertama kali ditemukan oleh tetangganya bernama Resta bersama Zainuddin Abarsoh. Mereka ini awalnya mendatangi kos korban karena sepeda motor milik Fitria masih terparkir di luar hingga malam hari dengan sesuatu yang tidak biasa dilakukan korban.
Nah, ketika masuk ke rumah kos, keduanya terkejut mendapati Fitriah sudah tidak bernyawa dan mereka langsung melaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian. Belakangan terungkap motif pembunuhan dari pelaku pembunuhan guru P3K Oku, yang ternyata itu dipicu kepanikan karena terciduk sembunyi di kamar korban. Tim Resmo Polres Ogan Komering Ulu atau Oku itu berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan guru P3K SMP 46 Oku pada Jumat 21 November dini hari. Penangkapan dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Oku, yaitu Ibtu Irawan Adi Chandra SH. Pelaku berinisial RW alias Iwan, 29 tahun, itu dibekuk di tempat persembunyiannya di kediaman orang tuanya di Desa Munggu, Ogan Ilir. Tim Resmob yang dipimpin oleh Kasat Reskrim dan Katim Resmob Aibtu Hefniansyah membagi dua kelompok untuk menyisir wilayah sebelum akhirnya menangkap pelaku sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Terduga pelaku yang masih bertetangga dengan korban ini sudah diamankan di Mapolres Oku dan masih menjalani pemeriksaan oleh petugas. Kapolres Oku AKBP Endro Aribowo menjelaskan bahwa pelaku ini ditangkap dari persembunyiannya di rumah orang tua di Desa Munggu Ogan Ilir. Berdasarkan kronologi kejadian bermula saat pelaku dan istrinya ini tinggal di rumah mertua yang mengalami ribut besar pada Selasa 18 November malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nah, karena merasa risih usai ribut dengan sang istri, pelaku kemudian memilih keluar rumah dan mencari tempat bermalam di kosan korban yang berjarak sekitar 400 meter dari rumah pelaku. Pelaku merupakan mantan penjaga kosan dan pernah tinggal di sana, sehingga pelaku ini sangat paham dengan seluk-beluk kosan tersebut. Berdasarkan informasi, pelaku sempat tidur satu malam di kosan yang bersebelahan dengan kamar korban. Lalu keesokan harinya pada Rabu 19 November, ada orang yang menyuruh pemilik kosan untuk memeriksa kosan tersebut sehingga membuat pelaku ini panik lalu bersembunyi di atas plafon. Nah, karena takut ketahuan, kemudian pelaku masuk ke dalam kamar korban dan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat itu ternyata korban pulang mengajar dan mendapati pelaku ini sedang berada di dalam kosannya. Korban pun sontak berteriak minta tolong dan berteriak maling, dan karena merasa panik, lalu pelaku ini membekap korban, lalu mengikat tangan dan kaki pelaku, lalu menyumpal mulut korban dengan hijab. Lalu pelaku ini keluar dari kosan korban sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan meninggalkan korban dalam kondisi disekap. Usai beraksi pun pelaku kabur membawa HP korban. Polsek Beninjauan, Bapak Kapolsek melaporkan kepada saya telah ditemukan seorang mayat ataupun seorang meninggal dunia di dalam sebuah rumah kos di Desa Sukapindah, Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya, Kabupaten Oku, di mana kondisi korban saat ditemukan dalam kondisi terikat di bagian tangan, kemudian bagian pergelangan kaki, dan juga terikat oleh kain ataupun jilbab di bagian mulutnya. Dari laporan pada itu saya memerintahkan Kasat Reskrim dan Kapolsek Beninjauan untuk melakukan penyelidikan terkait mengungkap siapa pelaku dan bagaimana peristiwa yang terjadi. Sehingga alhamdulillah tadi malam tanggal 21 November 2025 sekitar jam 01.30 dilaporkan pelaku telah dapat diamankan oleh tim gabungan dari Satreskrim maupun dari Polsek Peninjauan, di mana pelaku yang telah terdeteksi sejak kejadian oleh tim gabungan yang telah kita bentuk, kemudian telah dilakukan 1 kali penggerebekan dan penggeledahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.